1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan misbah dan mereka yang beribadah di dalamnya, itu sembahyang ya di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Ya, jadi ada tongkat pengukur, Tuhan ukur. Ya, ibadah kita itu bukan manusia yang ukur, bukan organisasi, bukan gereja yang ukur, tapi Tuhan punya tongkat pengukur sendiri. Ya, semoga ibadah kita sekalipun seperti pada pagi hari ini, karena keadaan situasi, ya saudara, Tuhan ukur ibadah kita, ya semua ibadah kita adalah sesuai dengan maunya Tuhan, ya kehendak Tuhan, karena Tuhan hadir di mana 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Saya bersama keluarga di tempat ini, Tuhan hadir, 2-3 orang berhimpun di rumah saudara-saudara bersama dengan keluarga masing-masing berhimpun. Alangkah indahnya Tuhan hadir juga di sana, menikmati hadirat Tuhan yang sama, mendengarkan pengajaran yang sama, ya saudara, menikmati aliran kuasa Roh Kudus yang sama, ya semoga ini kita alami dalam tiap kehidupan kita, ya. Jadi Tuhan mengukur, doa itu diukur oleh Tuhan, ya. Misbah emas maksudnya, ya misbah dupa itu yang di sini, ya tahu kelihatan, ini misbah dupa ini, ya. Nah itu misbah dupa itu di sini, ya dekat tirai, ya dekat tabut perjanjian di sini ini, ya misbah dupa ini yang diukur. Bait suci diukur, misbah diukur, orang yang sembahyang diukur, ya saudara. Jadi itu misbah itu bicara soal doa, ya. Kita baca Wahyu pasal 5 ayat 8. Mari. Wahyu pasal 5 ayat 8. Kitab Wahyu pasal 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Itu dupa yang minggu lalu saya terangkan, salah satunya kemenyan, ya. Jadi itu menunjuk dupa yang diasap, dupa itu menunjuk doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya saudara, jadi penyembahan itu di sini dihubungkan dengan terbukanya meterai, ya. Pembukaan firman, adanya firman dibukakan, maka itu mendorong kita menyembah kepada Dia, ya. Ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuasaan dan hormat, ya kekuatan, hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ini penyembahan di suasana di sana, karena kitab yang termeterai, tidak ada yang bisa membukanya, baik di surga, bumi, bawah bumi, hanya satu. Itulah singa dari suku Yehuda. Itulah Yesus, anak domba Allah yang sudah disembelih, dan Dia bisa membuka meterai. Artinya apa? Isi di dalamnya, rahasia di dalamnya dibuka, ya. Kalau sekarang firman dibuka, maka pasti mendorong kita untuk
menyembah kepada Dia, ya. Jadi ini mesbah emas, mesbah dupa emas, ya, yang ada dupa, ya, itu terbuat dari kayu sebenarnya, ya, kayu tapi disalut emas, ya, saudara. Tidak kelihatan kayunya, ya. Artinya itu apa? Ini doanya orang-orang kudus dikatakan, yang disalut emas, Roh Kudus, ya, tidak lagi suara daging, ya, saudara, tetapi disalut emas Roh Kudus. Nah, ini penyembahan, ya, saudara, pun memuncak doa sampai di situ. Tuhan mau ukur itu, ya, Tuhan mau ukur mesbah dupa ini. Nah, sekarang kita mau kembali, ya, saudara, saya mau ajak saudara kembali membaca dalam Keluaran 30, ya. Ya, kita mau hubungkan, ya, Keluaran 30 ayat 7, ini tentang yang dibakar tadi, dupa yang dibakar, ayat 7 dan 8. Kita sudah baca, tapi kita baca ulang, ya. Di atas haruslah Harun, itu imam besar, membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampunya. Haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Ya, saudara, kalau tadi, ya, penyembahan itu lupa dihubungkan dengan pembukaan firman, kitab yang meterai, firman dibuka, ya, saudara. Karena kalau tidak ada firman, bagaimana kita mau menyembah Tuhan, ya, saudara. Tanpa firman, doa itu tidak berkenan kepada Tuhan. Amsal 28 ayat 9, kita batasi dulu, ya. Amsal 28 ayat 9, coba, ya. Amsal 28 ayat 9 mengatakan, Amsal 28 ayat 9, ya, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, tidak mendengar firman, juga doanya adalah kekejian, ya, saudara. Kalau seorang tidak suka firman, ya, doanya itu tidak berkenan kepada Tuhan, ya, saudara. Siapa memalingkan telinganya, tidak mau dengar firman, ya, tidak mau, ya, saudara, terima pengajaran, ya, saudara, ya, maka doanya adalah kekejian bagi Tuhan, ya, saudara. Jadi harus, itu sebabnya, saudara, firman Tuhan itu harus dibuka. Itu yang mendorong kita untuk menyembah Tuhan. Dan kemudian tadi di dalam Keluaran 30, ya, ini dikatakan dihubungkan dengan pelita emas. Kalau tadi dihubungkan dengan apa? Firman, itu meja roti, ya. Di meja ini harus selalu ada rotinya, tidak boleh tidak ada rotinya, ya, saudara. Kemudian tadi dihubungkan dengan pelita emas, ya. Karena apa? Saat Harun tadi imam besar pagi-pagi membersihkan pelita emas ini, ya, ada kotoran-kotorannya, itu sebabnya ada gunting, ada sepit, ya, saudara, diguntingi, dibersihkan, ya, saudara, begitu rupa, ya, saudara, maka di sini dibakar, bersamaan itu dibakar, saat ini dibersihkan, ya, saudara, dibakar, diisi minyak, dibakar, ya, di sini. Sore hari ini dinyalakan, ya, dinyalakan, dibakar lagi, ya. Jadi pagi sampai sore asap dupa memenuhi itu, disambung lagi, sore sampai pagi lagi asap dupa, besok pagi, begitu terus. Jadi itu terus menerus asap dupa memenuhi tempat kudus ini, ya. Saudara, artinya doa yang tidak putus-putus gitu, ya. Kalau tadi di firman dikaitkan dengan Roh Kudus, penyucian, ya, saudara. Adanya asap dupa karena terjadi penyucian, ya, saudara. Karena minyak diisi, minyak itu Roh Kudus, ya, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita mau melihat di sini, ya. Jadi itu dihubungkan begitu, ya, saudara. Jadi itu sebabnya doa didorong dengan firman dan Roh Kudus. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini yang mau diukur oleh Tuhan. Itu sebabnya mulai sekarang kita harus mengalami pekerjaan kuasa Roh Kudus, menyucikan kita, mengalami kuasa firman, ya, dan Roh Kudus ini menyucikan kita, kita disucikan, makin disucikan. Tapi juga minyak ini diisi terus menerus, ya, sudah terus menerus diisi, dipenuhkan terus menerus. Kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, seringkali berkurang, itu sudah dipenuhi, diisi lagi sampai meluap, ya. Tuhan mau isi terus, jangan sampai kosong, ya, karena nanti 5 anak darah itu yang masuk pesta itu yang mempersiapkan isi minyaknya,
Ya, ada 5 darah yang bodoh yang tidak perhatikan isi minyaknya, sehingga saat datang ternyata habis. Ya, kenapa? Ya ini di sini untuk ngisi minyak itu pasti dikaitkan dengan penyembahan, pasti dikaitkan dengan mesbah dupa. Karena saat membersihkan pelita, saat mengisi pelita dengan minyak, saat menyalakan pelita, maka pasti itu juga bersamaan dengan dibakarnya dupa. Kalau kehidupanmu dengar firman Tuhan seperti pada pagi ini, mengalami penyucian, firman bekerja dalam hidupmu, Roh Kudus menyentuh, menjamah hidupmu, ya, Roh Kudus masuk memenuhi hidupmu, pasti, ya, setelah selesai dibawa menyembah Tuhan, tidak ada lain, ya, sudah pasti, ya, sudah untuk menyembah dengan benar sesuai dengan maunya Tuhan, ya. Sebab itu mari berikan hidup kita disucikan firman terus menerus, diisi minyak terus menerus. Istilahnya kalau di dalam perumpamaan 5 anak darah bijak dan 5 anak darah yang bodoh, itu 5 darah yang bijak disebut bersedia, ya, berjaga-jaga, ya, dengan pelita dan minyak. Ya, yang bodoh tidak bersedia, kebalikannya tidak berjaga-jaga, ya, sudah tidak tahu minyaknya itu tinggal berapa, ya, minyaknya habis tidak ngerti, ya, itu namanya tidak berjaga-jaga, menanti kedatangan Tuhan. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Buktinya berjaga-jaga, hidup ini mengalami penyucian diisi dan ada mesbah dupa penyembahan. Itu sebabnya saudara, 5 darah yang masuk itulah kehidupan yang mesbah dupa, doanya mencapai ukuran. Tapi yang tertinggal itulah yang doanya tidak mencapai. Kenapa kok doa? Karena tidak ada doa. Kenapa? Buktinya apa? Tidak alami begitu. Buktinya apa? Tidak ada minyak di sini. Kalau ada dupa, pasti itu saat minyak itu terus disediakan, terus menerus diisi. Pelayanan imam besar terus tiap hari mengalami pelayanan imam besar terus, ya. Minyak ini tidak pernah kosong, terus diisi tiap hari, ya. Mengalami penyucian terus, karena ada imam besar melayani kita, sehingga dupa itu terus, ya, kaitannya masuk naik ke hadapan hadirat Tuhan. Coba kita baca Matius 25 ayat 10, ya. Jadi ada yang ketinggalan, ada yang tidak ketinggalan, ya. Tapi mungkin malam hari ini, pagi hari ini saya belum bisa menyampaikan yang ketinggalan, tidak ketinggalan tadi, yang antikris 3,5 tahun tadi, ya. Mungkin hari-hari mendatang. Tetapi, ya, kita mau melihat Matius 25 ini dulu, ya. Ya, seharusnya semua, tapi baca ayat 10 saja, ya. Ayat 10 sampai 13. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, karena 5 darah yang bodoh tidak punya minyak, ya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Nah, jadi sini 5 darah yang bijak itu siap sedia. Apakah engkau sudah siap sedia? Ya, menyongsong kedatangan Yesus mempelai pria surga. Nah, sudah siap sedia masuk bersama-sama dengan Dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi 5 darah yang bijak itulah yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga, kompletnya berjaga-jagalah dan berdoalah, gitu loh. Supaya jangan kamu masuk dalam pencobaan besar itu, masuk dalam aniaya antikris nanti. Perlu berjaga-jaga dan berdoa. 5 darah yang bijaksana membuktikan bersedia, berjaga-jaga. Sebab apa? Minyaknya terus diisi, ya. Saudara, berjaga, berdoa, ya. Itu dikaitkan dengan pelita yang mengisi minyak tadi, ya. Saudara, ini, ya, tidak bisa dilepaskan ini, ya. Saudara, jadi mulai sekarang mari kita mau berjaga, bersedia dengan hidup mau disucikan oleh Tuhan, terus mengalami penyucian, ya, supaya pelita tetap menyala, ya, terus diisi minyak terus menerus, ya. Aku sudah dipenuhkan Roh Kudus, belum cukup, terus harus tiap hari terus menerus diisi Roh Kudus ini, ya, saudara, sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Supaya jangan seperti 5 darah yang bodoh, yang tidak bersedia, yang terlena, tidak berjaga-jaga, akhirnya ketinggalan, masuk kegelapan aniaya 3,5 tahun mana aniaya antikris.
pastinya. Ya karena apa? Karena Tuhan ukur tadi mezbah dupa. Tuhan ukur orang yang sembahyang di dalamnya. Jangan sampai kita ketinggalan begitu. Ya, jadi saudara, kalau kita ini sebagai rumah Allah sekarang, maka harus ada roti. Ya, karena tadi ini 3 ini roti ini harus ada. Ya, saat pelita dinyalakan ini roti ini ada. Tiap hari ini roti tidak boleh tidak ada. Ya, seminggu sekali diganti yang baru, seminggu sekali ganti yang baru, ya, terus diganti. Jadi pasti ada rotinya ini, ya, 12 roti, ya, saudara. Dan di sini pelita ini terus tiap hari disucikan, dibersihkan, diisi minyak, ya, dinyalakan, ya. Di sini tiap hari dibakar dupa, ya. Kalau kita ini rumah Allah, ya, tabernakel Allah, ya, salah satunya, mari hati kita harus selalu ada firman. Bukti kita sebagai rumah Allah ada firman, ya, ada roti, ya. Setelah Tuhan bukakan firman-Nya tiap minggu baru dibukakan, selalu baru tiap hari. Tuhan memberikan roti firman. Kemudian, ya, harus selalu disucikan, mengalami, ya, pekerjaan penyucian, Roh Kudus bekerja, ya. Kita diisi dengan minyak Roh Kudus selalu, ada asap dupa penyembahan. Itu bukti kita sebagai rumah Allah, ya, saudara. Nah, ini kalau pelita ini menyala, ya, kalau pelita emas ini menyala, kenapa? Karena mengalami penyucian. Karena hidup kita mengalami penyucian, ya, karena diisi minyak Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan kita, maka minimal secara sekilasnya ada 7 yang kelihatan. Kalau pelita ini menyala, nomor 1 kelihatan meja roti, ya, saudara. Hidup yang mengalami penyucian, hidup yang dipenuhkan Roh Kudus, ya, mengalami pekerjaan kuasa Roh, pasti kelihatan dalam hidupnya ada roti di hatinya, ya. Ada tumpukan roti, ya. Ada tersimpan firman dalam hidupnya. Yang kedua, ada dupa kelihatan, ada mezbah dupa kelihatan, ada doa, ya, sebagai rumah Allah kelihatan, sebagai terang, karena ada terang, ya, Roh Kudus bekerja, penyucian terjadi, maka kita menjadi kehidupan yang kelihatan rotinya, ya, dalam hati kita, meja hati kita ada rotinya. Ada dupa, ya, ada doa, ya. Kemudian ada ini keliling ini papan jenang, papan. Saya sudah terangkan papan jenang ini yang 48 sampai sini, ya. Papan jenang itu adalah persekutuan saudara dengan saudara yang disalut emas Roh Kudus, ya. Bergandeng tangan satu dengan yang lain, ada persekutuan, ya. Kalau firman Roh Kudus bekerja, maka terang menyinari, maka kelihatan rukun, ya. Ya, kerukunan dilihat, gereja itu rukun. Kenapa? Roh Kudus bekerja. Kenapa? Karena mengalami penyucian. Ya, saudara, rukun tidak tengkar. Gandeng tangan satu dengan yang lain, ada kerukunan. Nikah rukun, rumah tangga rukun, ya, anak orang tua rukun, sampai gereja di dalam persekutuan di gereja rukun, sampai nanti kesatuan yang besar tubuh Kristus rukun. Ya, kelihatan persekutuan papan-papan jenang. Ya. Kemudian yang keempat, ya, meja roti 1, 2 mezbah dupa, 3 papan jenang kelihatan. Yang keempat pintu kemah kelihatan toh. Kalau ini nyala, ini kelihatan pintu kemah. Pintu kemah itu kepenuhan Roh Kudus. Ya, ada warna-warna, 4 warna di situ. Warna Yesus kelihatan, ya. Kepenuhan Roh Kudus, ya. Saudara, pekerjaan Roh Kudus ini kelihatan. Wah, saudara. Nah, kelihatan. Kemudian yang pintu ini pintu tirai kelihatan ini, ya. Apalagi tirainya sudah dirobek oleh Tuhan Yesus sang disalib, ya. Jadi lihat ke sini, di balik ini ada tabut perjanjian, punya pengharapan artinya, ya. Ya. Tirai ini bicara perobekan daging, itu kelihatan, ya. Saudara, kalau pelita menyala terlihat, ya. Saudara, kehidupan yang merobek daging ini dimatikan, dirobek, tidak diikuti maunya. Dan terlihat pengharapan di balik tirai. Itulah ruangan Maha Kudus Yerusalem baru. Punya pengharapan ke depan. Itulah pesta nikah anak domba. Punya pengharapan di depan. Itulah memerintah bersama dengan Tuhan 1000 tahun damai. Pindah langit baru, bumi baru dengan kota Yerusalem baru. Ya. Kemudian yang ke berapa lagi? 6. Atapnya tidak kelihatan, tapi atapnya ada itu. Jadi tidak kelihatan langit, ada atap pelindung. Namanya tudung tabernakel. Tenda tudung tabernakel itu
tudung namanya menudungi, ya, tenda itu kan menudungi, ya, saudara, menudungi, ya, saudara, melindungi. Dan itu bicara iman, ya, melindungi kita, ya, saudara. Jadi kelihatan kalau pelita ini menyala, ya, saudara, kelihatan perlindungan Tuhan. Hidup yang mau disucikan, ya, kalau Roh Kudus bekerja, ya, dalam hidup kita, maka kelihatan ini tidak samar, kelihatan oh, beriman ada perlindungan Tuhan. Ya, percaya perlindungan Tuhan, ada pengharapan ke depan sampai ruangan Maha Kudus, ya, saudara. Terlihat ada roti di hatinya, terlihat ada doa misbah dupa, ya, oh, di dalam hidupnya. Dan yang terakhir, bawah, hendak lihat di sini, lantainya, karena tabernakel ini dibangun di padang gurun, 40 tahun di padang gurun ini, ya, saudara. Jadi alasnya pasir. Kalau pelita ini menyala, maka kelihatan dunia hanya sementara saja. Kehidupan yang mengalami penyucian, kehidupan yang sungguh-sungguh Roh Kudus bekerja, melihat dengan matanya, terlihat bukan samar, ya. Dunia ini sehebat apapun, ya, dunia ini hanya pasir, dunia ini hanya tempat sementara saja, yang akan segera kita pindah sampai mewarisi negeri perjanjian, ya. Nah, itu sekarang jelas, ya. Mungkin terlalu lama saya berhenti di sini, ya. Lanjut, ya. Saya kembali kepada Keluaran pasal 30 tadi, ya. Ayat 7 dan 8 tadi, ya. Saudara, pelayanan Harun imam besar, ya, itu membersihkan pelita, ya, mengisi minyak, ya, dan membakar dupa, ya. Artinya apa? Kalau pagi hari ini di tempat ini imam besar Harun, sekarang imam besarnya Yesus, ya, hadir di rumahmu masing-masing, ya, saudara. Imam besar agung Yesus hadir, maka pasti sedang terjadi penyucian. Yang kotor-kotor sedang dikorek Tuhan, sedang itu apa, sungguh yang hitam itu sedang dipotong-potong oleh Tuhan, ya, itu bersihkan, ya. Minyak yang sudah mulai berkurang diisi oleh Tuhan. Pagi hari ini sedang terjadi. Kalau pelayanan imam besar terjadi, kalau ibadah ini bukan hanya dilayani oleh imam manusia yang penuh kelemahan seperti saya, tetapi ibadah ini dilayani imam besar agung yang penuh belas kasihan. Di tempat ini, di rumahmu masing-masing, maka terjadi sedang pembersihan. Tidak tahu kotoran apa yang melengket itu, ya. Tuhan mau bersihkan, Tuhan mau sucikan, ya. Dan Tuhan mau isi hidupmu dengan minyak, ya. Dan kemudian pasti setelah itu nanti dupa naik, ada asap dupa dibakar naik, kita menyembah kepada Dia, ya. Kita mengagungkan Dia, ada dupa, ya, ada dupa, kita dibawa menyembah, ada asap dupa naik, ya. Dan asap dupa itu terus menerus, pagi sampai sore disambung, senja sampai pagi lagi, ya. Pelayanan imam besar, ya, membawa kita ini, ya, doa yang tidak berkeputusan itu artinya doa yang terus menerus, ya, sudah siang malam, ya, ya. Jadi tidak berhenti, ya. Itu berkesinambungan terus. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, ya, ayat 16, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ya, teruslah berdoa, tetaplah berdoa, terus berdoa, ya, jangan berhenti, ya, berkesudahan, terus, ya, terus menerus itu, ya. Di surga juga begitu, ya, terus siang malam. Coba kita baca Wahyu pasal 4, ya. Wahyu pasal 4 ayat 8. Wahyu pasal 4 ayat 8. Kita Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8 mengatakan, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekeliling dan di dalamnya penuh dengan mata. Ini suasana surga, ya. Dan dengan tidak henti-hentinya terus menerus mereka berseru siang dan malam, ya.
siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Allah yang Maha Kuasa, kepada Allah Trinitas. Kudus bagi Allah Bapa, kudus bagi Anak Domba, bagi Allah Sang Putra, kudus bagi Allah Roh Kudus. Ya, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang, Sang Alfa Omega yang Maha Kuasa itu. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta, dan hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. 24 tua-tua tersungkur menyembah, melepas mahkotanya, karena ada mahkota ya, sudah dilepas, merendahkan diri ya, merasa tidak layak. Jadi siang malam ya, itu sebabnya John Sung ya, penginjil John Sung dari Tiongkok itu mengatakan doa itu kayak nafas, dan itu tepat sekali. Kenapa? Karena dalam tabernakel doa itu, mesbah dupa itu paru-paru ya, sudah. Jadi paru-paru itu ya, sudah. Kalau kita tabernakel ya, mesbah dupanya itu paru-paru kita, tempat bernapas. Itu sebabnya tidak salah kalau penginjil John Sung itu mengatakan bahwa doa itu adalah nafas. Saudara tidak bisa napas bentar dah. Napas itu ya siang ya malam, ya. Saudara doa senantiasa, ya. Saudara di dalam roh tentu, ya. Ya begitu ya. Jadi tiang malam terus menerus ada asap dupa naik, ya. Seperti kita bernapas, ya. Paru-paru sehat,